مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المبتهلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sehat, salam sukses semuanya. Mudah-mudahan yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu mengalir pahalanya ketika kelak walaupun kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini adalah sudah memasuki pertama melaksanakan ibadah puasa. Teman-teman, tadi malam bagaimana pahala dan keutamaan sholat tarawih di hari pertama? Apa sudah dilakukan? Mudah-mudahan bisa semua ya melakukannya dan bisa mendapatkan pahala, yaitu pahalanya sama dengan anak yang baru lahir dari rahim seorang ibu, ketika mampu, ketika bisa melaksanakan sholat tarawih pada hari pertama. Mudah-mudahan nanti malam untuk yang sholat tarawih yang kedua itu bisa juga melaksanakan dan mampu mengerjakannya dengan cara yang benar, baik dan istiqomah. Amin. Karena pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keutamaan sholat tarawih pada malam kedua. Jadi ini eman teman-teman ya, kalau kita tinggalkan, kalau kita abaikan, lalaikan, kita ini eman pahala dan poin-poin. Siapa tahu mungkin langkah dengan melakukan ini kita akan bisa mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seharusnya kita itu ibadah itu bukan urusan surga, tapi urusan ridho, dan itu merupakan sunnah melakukan sholat tarawih. Tapi sunnah itu kan menambah banyak pahala. Tapi kalau puasa itu wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan. Nah, apa keutamaan sholat tarawih pada hari kedua atau malam kedua? Apa saja? Ini ya, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati tsaniyah
yaghfir lahu wa la ba'li abawayhi an in kana mu'minina wa fil laili tsaniyati yaghfir lahu wa fil laili tsaniyati yaghfir lahu wa li abawayhi in kana mu'minin. Ini ya. Pada malam yang kedua, orang yang sholat tarawih akan diampuni dosanya. Ini sekali lagi ya, pada malam yang kedua, keutamaan sholat tarawih, mampu dan bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam yang kedua, yaitu orang yang sholat tarawih akan diampuni dosanya, akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya orang mukmin. Ya, jadi sekali lagi, keutamaan sholat tarawih pada malam kedua, yaitu orang yang sholat tarawih pada malam kedua akan diampuni dosanya dan juga dosa kedua orang tuanya. Jika ada jikanya, jika keduanya orang mukmin. Orang mukmin apa? Orang mukmin itu orang yang iman kepada Allah. Ya, kalau Islam muslimin muslimat itu orang Islam laki dan orang Islam perempuan. Kalau mukminin mukminat itu orang iman, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan sholat tarawih pada malam kedua, nanti malam itu akan diampuni dosanya oleh Allah beserta orang tuanya diampuni jika keduanya mukmin. Tapi kalau beliaunya di luar mukmin, maka tidak termasuk ini. Tapi insya Allah kita akan mukmin semua. Mudah-mudahan kita itu menjadi mukmin yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan, ya, diberikan keistimewaan dalam diri kita ini supaya iman kita ini tetap istiqomah, iman ini tetap melekat, iman ini mudah-mudahan tetap konsisten, tetap bisa berzikir setiap saat, bersujud kepada Allah. Karena apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini selain kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi berkata, orang yang ahli ibadah memang belum ada jaminan masuk surga. Orang yang pemabok, maksiat, pezina, hidung belang dan lain-lain, memang itu belum juga jaminan masuk neraka. Semuanya memang tidak ada yang tahu. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, ahli sujud kepada Allah, memang bukan jaminan masuk surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pemabuk dan maksiat memang juga belum tentu dia masuk neraka. Tapi kita seharusnya diberikan sehat oleh Allah, diberikan sempat oleh Allah, diberikan nyawa oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, nikmat sehat, zahiran wa batinan. Ini adalah bentuk syukur kepada kita. Bentuk syukur kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan Allah diberikan sempat hidup, sempat bernafas, sempat sehat, sempat ada rezeki, sempat punya nikmatnya punya istri, sempat senangnya punya anak, punya harta, punya kebahagiaan, punya sepeda motor, punya ini, punya itu. Nikmat ini mari kita syukuri. Nikmat ini mari kita banggakan. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara melakukan ibadah kepada Allah, melakukan sujud kepada Allah, melakukan zikir kepada Allah. Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah itu salah satu hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, bahkan surganya
dijamin dan pasti masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tak pernah melewatkan sujud setiap malam, zikir setiap saat, tak pernah melewatkan hal-hal yang positif. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, mengapa engkau ya Rasulullah masih bersujud, masih tak pernah lelah untuk beribadah pada Allah, sedangkan engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, inilah bentuk syukur saya, inilah bentuk terima kasih saya kepada Allah karena saya diberikan sempat dan kebahagiaan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita ini yang calon jenazah, yang bakai, yang tidak ada apa-apanya, tidak ada upaya dan daya, kita itu selalu diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada yang bisa kita banggakan selain amal baik kita, amal ibadah kita. Kita datangnya marhaban ya Ramadan, datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah barokah. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya ini menggurui, bukan mau mengajari jenengan, bukan, mohon maaf. Kita ini sama-sama tidak tahu kelak apa kita masuk surga apa neraka. Cuma dengan cara begini saja, dengan cara berbagi seperti ini, kita akan saling mengenal, kita akan saling berbagi, kita bisa saling bersilaturahim. Mungkin dengan itu, mungkin dengan begini, kita bisa saling mengenal dan bisa memperpanjang umur dan ada manfaat sedikit maupun sangat sederhana. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi